Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Kali ini kita akan belajar mengenai prinsip geografi. Apa itu prinsip geografi? Prinsip geografi adalah dasar yang digunakan oleh geografi dalam mengkaji dan menganalisis gejala dan masalah geografi yang terjadi. Ketika melakukan pendekatan terhadap objek yang dipelajari, prinsip geografi harus selalu digunakan. Secara teoritis, prinsip geografi terdiri atas 4 prinsip yang dijadikan patokan dalam mengkaji gejala geografi, yaitu prinsip deskripsi, prinsip distribusi, prinsip interrelasi, dan prinsip korologi. Pertama, prinsip distribusi. Prinsip distribusi atau prinsip persebaran adalah adanya ketidakmerataan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam berbagai fenomena dan fakta geografi di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Tujuan lain penggunaan prinsip distribusi ini juga dapat mengungkap hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya secara menyeluruh. Selain itu, adanya prinsip distribusi dapat digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang. Contoh prinsip distribusi atau persebaran. Persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia. Kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah suatu hubungan saling keterkaitan dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala lainnya. Fungsi prinsip interrelasi ini digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam suatu ruang. Tujuan prinsip ini juga berfungsi untuk menguraikan hubungan yang ada di dalam ruangan tersebut antara satu gejala dengan gejala yang lainnya. Adanya hubungan yang saling terkait antara alam dan manusia menyebabkan dibutuhkannya prinsip keterkaitan atau sebab akibat. Interrelasi dapat terjadi antara alam dengan alam, manusia dengan manusia. Contoh prinsip interrelasi: fenomena banjir akibat adanya penebangan hutan di wilayah hulu. Ketiga, prinsip deskripsi atau penggambaran. Prinsip deskripsi atau penggambaran menjadi salah satu prinsip geografi berikutnya. Fungsi prinsip deskripsi digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi yang dapat diamati. Prinsip deskripsi ini pada intinya memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai karakteristik yang spesifik pada gejala-gejala geografi. Geografi menganut prinsip ini ditujukan untuk menggambarkan fenomena geosfer yang memerlukan deskripsi baik melalui tulisan, tabel, gambar, dan grafik yang disajikan melalui fakta, gejala, dan masalah sebab akibat secara kualitatif ataupun kuantitatif. Gambar persebaran curah hujan di Indonesia. Keempat, prinsip korologi atau gabungan. Prinsip geografi yang terakhir adalah prinsip korologi atau gabungan yang memadukan dari gabungan 3 prinsip geografi yang sudah dibahas sebelumnya. Fungsi prinsip korologi ini bertujuan untuk menelaah gejala, fakta maupun permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari persebarannya, interrelasinya, dan interaksinya dalam ruang tertentu. Prinsip korologi ini merupakan prinsip geografi yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip lainnya, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, serta prinsip deskripsi dalam satu prinsip, yaitu prinsip korologi. Contoh prinsip korologi atau gabungan. Untuk meneliti masalah hujan, harus diteliti mengenai persebaran curah hujan di Indonesia, penyebab kenapa adanya perbedaan curah hujan di berbagai daerah, serta dampak yang ditimbulkan dari tingginya curah hujan di wilayah tertentu. Nah, itulah mengenai 4 prinsip geografi dan penjelasannya beserta contohnya. Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Terima kasih. Sampai jumpa.